Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Pramuning Tias dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 35. Di sini saya akan ceramah yang berjudul Yuk Percaya Rencana Allah Lebih Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, nikmat sehat, iman dan Islam sehingga saya bisa berbicara di sini. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Menyinggung apa itu percaya rencana Allah itu lebih baik. Terkadang manusia membuat rencana, tetapi yang terjadi tidak sesuai rencana manusia, dan banyak sekali manusia yang menjadi kecewa. Bukan hanya kecewa, sedih, tapi banyak sekali manusia yang berputus asa pada rahmat Allah. Padahal Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pada ayat ini ditekankan Allah mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya, dan apa yang boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Banyak sekali manusia yang apabila ia diberikan musibah, diberikan cobaan, dia menjadi menjauh kepada Allah. Seperti halnya gini, ada dua orang anak, dua-duanya sama-sama kehilangan orang tuanya. Anak yang pertama, dia jadi kecewa, dia jadi sedih, dia jadi terpuruk, jadi frustasi, dia pokoknya jadi hilang harapan. Sementara anak yang kedua, atas meninggalnya orang tuanya, ia jadi mengetahui, ia jadi sadar bahwa di alam dunia ini dia tuh hanya sendiri. Pada akhirnya di alam kubur pun dia hanya sendiri, ia hanya punya Allah. Dan bagaimana cara kita agar menjadi anak yang kedua ini, yang apabila kita mendapat musibah, kita tidak menyerah, tapi kita kembali kepada Allah. Bercermin dari kisah Ibunda Musa alaihissalam yang membuang anaknya ke laut. Bagaimana jika ibu Nabi Musa tidak berserah kepada Allah? Bagaimana jika ia frustasi? Pasti ia tidak akan kuat menghadapi cobaan itu. Tetapi ia bersabar, ia percaya janji Allah. Seseorang yang beriman, apabila ia ditimpa musibah, ditimpa masalah, dia selalu memegang janji Allah bahwa tidak akan terjadi padanya kecuali itu mengandung hikmah dan baik baginya. Lalu teringat kisah seorang ayah yang kehilangan 3 anaknya. Anak laki-laki yang pertama meninggal. Ayah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia berserah diri, pasrah kepada Allah. Anak yang kedua meninggal lagi. Ia kembali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia kembali pasrah kepada Allah. Namun saat anaknya yang ketiga, ia sedikit meragukan, apakah benar ya Allah ini jalanmu? Apakah benar ini takdirku? Kok begini?
Lalu suatu malam ia bermimpi. Di mimpi itu ayah itu akan jatuh ke sebuah jurang, di mana di bawahnya itu api neraka. Dan kedua anak yang meninggal itu mendorong ayahnya. Tapi mengapa hanya dua? Lalu si kakak ini bilang anaknya yang kedua ini, yang pertama dan kedua, jika ada adik di sini, pasti ia kuat mengangkat ayah. Mengapa yang tidak ada nih anak yang ketiga? Karena ayah tersebut belum ikhlas, belum ridho. Lalu dia bangun, lalu ia mengucap, Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia pasrah, ternyata musibah yang ia alami ini akan menjadi penolong di surga nanti. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah apapun yang terjadi kepada kita, percayalah ke depannya, entah 10 tahun, entah 5 tahun, entah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, itu pasti ada hikmah, pasti ada pengganti. Beberapa waktu yang lalu saya kehilangan kucing saya, dan kalau peliharaan itu kan sedih ya. Mereka kan gak menyakiti kita gitu, terus gak berperasaan, lalu 24 jam sama saya. Saya nangis, jam 10 malam meninggal kucing saya nangis. Lalu selesai saya sholat isya, minta diridoi gitulah, ridho hati saya biar nggak keingat. Lalu besoknya dan seterusnya tuh saya emang punya 2 kucing. Lalu saya keingat ternyata saya tuh belum adil. Mungkin kehilangan kucing saya yang pertama ini itu bisa jadi teguran bagi saya, karena saya nggak adil punya 2 kucing tapi lebih sayang ke kucing yang pertama. Tetapi mungkin juga itu tuh cara Allah melindungi saya. Mungkin kucing saya ini punya penyakit, punya virus, atau mungkin saya terlalu banyak bermain bersama kucing saya, jadi Allah memberikan cobaan. Maka dari itu, gimana biar kita percaya akan rencana Allah? Gimana biar kita nggak kecewa, nggak sedih saat kita diberi musibah? Saran yang saya dapat dari salah satu guru saya itu, pertama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi cobaan. Berarti saya adalah kuat, ini adalah nikmat, dan bisa menjadi ladang pahala bila saya bersabar. Yang kedua, ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, ucap astagfirullahalazim. Teringat apa yang menjadi dosa saya, apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan musibah. Karena kita nggak tahu ya, yang kita alami itu musibah atau azab. Kalau musibah, derajat kita naik, namun jika azab, berarti itu hal yang berbalik kepada kita. Apa yang kita lakukan kembali lagi kepada kita. Kalau kita percaya sama rencana Allah itu minimal, kalau kita dapat musibah, kita nggak akan panik-panik banget, nggak akan sedih-sedih banget yang sampai meratapi kesedihan itu saat kita kehilangan sesuatu. Iya, kita sedih karena sedih fitrahnya manusia. Tetapi pada akhirnya, ya udah gimana Allah, lillahi ta'ala. Ya nggak apa-apa, jangan sedih gitu. Kata Nabi, pada saat dia perang, lalu dia bersembunyi bersama Abu Bakar. Abu Bakar sedih, Abu Bakar takut karena takut ketahuan musuhnya. Terus Nabi bilang, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bahasa populernya itu apa ya, bahasa Arabnya saya lupa. Pokoknya intinya itu jangan bersedih karena Allah bersama kita. Lalu pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah apapun nanti yang terjadi tanggal 22 Maret, pengumuman SB, pengumuman SPAN bagi teman-teman, jangan sampai hilang harapan. Nggak keterima di PTN nggak masalah, nggak bikin kamu masuk neraka kok. Mungkin kalau kamu nggak keterima di SN, Allah punya rencana yang lebih baik kamu di SB. Mungkin jika tidak di SB, di ujian mandiri. Tidak di ujian mandiri, kamu dapat beasiswa. Mungkin kamu di swasta, atau kamu tidak kuliah, kamu bisa bekerja.
banyak sekali hikmah yang mungkin kita tuh nggak sadar. Sehari kita dapat musibah, nggak langsung kita dapat tahu kan hikmahnya apa. Tapi kalau kita bersabar, kita berserah, pasti ada kepikiran, oh kalau saya seperti ini ternyata seperti ini. Oh kalau saya sabar, kalau saya masuk PTN mungkin saya nggak keterima beasiswa ke luar negeri mungkin. Oh kalau saya keterima SN kayaknya saya akan males-malesan, nggak akan belajar SB, nggak akan belajar lagi, saya akan sombong. Asal kita berserah, asal kita pasrah dan yakin, Allah pasti tunjukkan jalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon jangan lihat siapa yang menyampaikan ceramah ini. Tolong lihat apa yang saya sampaikan. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.